algoritma dan pemrograman. Kalau sebelum masuk ke sana, saya akan menginginkan bahwa kalau Anda mau oke, nah, tugas dari ini ya, pemrograman umum dapat dibagi menjadi dua tahap, ya, pengantarnya. Tahap pertama adalah menghasilkan pemecahan masalah. Tahap pemecahan masalahnya yaitu menghasilkan urutan langkah-langkah yang digunakan untuk menggambarkan solusi dari masalah tersebut. Jadi Anda tulis langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Tadi saya bilang untuk menulis huruf A, untuk membuat komputer menghitung economic order quantity, untuk komputer menghitung berapa bunga dan lain-lain. Itu adalah isunya, masalahnya. Kemudian kita tulis langkahnya, bagaimana cara menghitung itu supaya komputer bisa melakukannya. Nah, urutan langkah-langkah ini kita sebut algoritma. Ya, tahap ini sebelum saya ini cek, suara saya cukup kedengaran jelas ke sana? Terdengar, Pak. Terima kasih. Jadi tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Setelah Anda lakukan urutan-urutan tersebut, maka implementasi dibuatlah program komputer dalam bahasa pemrograman komputer yang diketahui oleh komputer masing-masing. Ada komputer dengan sistem operasi yang seperti saya punyain di sini adalah tipe IBM PC, jadi dia menggunakan Windows. Kemudian ada yang menggunakan Macintosh dengan operasi Mac-nya, kemudian ada yang lain-lain, ada yang pakai Ubuntu dan lain-lain. Tapi bahasa pemrogramannya bisa juga digunakan bahasa programming apa saja. Ada yang cuma kita langsung ketikkan pada keyboard karena kalau komputer sudah tahu bahwa kalau yang menulis A aja, pencet huruf A akan. Tapi Anda harus menyatakan bahwa buat dulu langkahnya supaya lebih teratur, tidak menjadi nanti ada perulangan di komputer yang akhirnya membingungkan. Karena komputer kalau tidak diberitakan mulai kemudian stop, dia akan terus berjalan, akibatnya Anda menemukan situasi dalam bentuk, oh itu hang Pak, itulah ya, hang dan lain-lain itu karena kita perintahkan sesuatu kepada komputer yang komputer tidak tahu harus berhenti atau tidak, gitu. Nah, implementasi program tersebut dirubah menjadi bahasa pemrograman. Nah, bagaimana kalau kita dalam rangka pemecahan masalah tersebut? Pertama, kita membuat algoritma umum dulu. Jadi algoritma yang bisa dimengerti oleh, ya kalau orang Inggris ya yang mengerti bahasa Inggris lah. Kalau orang Indonesia ya buatlah algoritma yang mengerti dalam bahasa Indonesia. Dan ini kita sebut sebagai pseudocode. Kemudian langkah kedua adalah mulailah kita pertajam supaya mendekati dengan bahasa pemrograman bahasa komputer. Algoritma tersebut dibuatlah langkahnya harus rinci, diberi nomor dan lain-lain, dan inilah yang disebut namanya algoritma. Kemudian pseudocode adalah bahasa buatan informal yang membantu programmer dalam mengembangkan algoritma. Pseudocode itu mirip sekali bahasa Inggris, bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sehari-hari. Mari kita lihat contohnya. Contoh di sini kita ada permasalahan, isunya adalah tulis algoritma untuk menentukan nilai akhir siswa, kemudian tunjukkan apakah dia lulus atau gagal. Nilai akhir dihitung dari rata-rata dari 4 nilai. Jadi kita menuliskan permasalahannya terlebih dahulu sebelum menjadi pseudocode. Ini belum jadi pseudocode, tapi ini isunya atau masalahnya. Contoh satu ini. Nah, dari contoh yang seperti ini, kita mulai membuat yang namanya pseudocode. Input a set of format, atau dalam bahasa Indonesia misalnya kita bisa tulis masukkanlah 4 buah nilai mahasiswa atau nilai siapa aja lah, nilai gitu ya. Kemudian masukkanlah 4 buah nilai. Kemudian langkah keduanya hitung
rata-ratanya dengan menjumlahkan keempat nilai tersebut, menjumlahkan marks-nya tadi, ya, calculate their average by summing marks dan dividing by 4, ya. Kemudian baru kita buat pertanyaan, karena kita tadi hitung average, maka kita ambil jika average-nya itu di bawah 55, jadi lebih kecil 55, cetak gagal. Kalau dia lebih besar dari 55, cetak lulus. If average is below 55, print fail, else print pass. Ini adalah bahasa kode semu, pseudocode, ya, kode semu, pseudocode. Jadi tulisannya Anda bisa mengerti, orang lain bisa mengerti yang berbahasa Inggris. Kalau Anda tanya ke orang yang lain yang nggak bisa berbahasa Inggris, ya tentu nggak ngerti. Anda buatlah yang sesuai dengan bahasa yang mengerti, bahasa sehari-harinya, dan ini yang ringkas, ya. Input 4 buah angka atau 4 buah nilai, hitung average-nya dengan menjumlahkan dan membaginya dengan 4. Kemudian jika average-nya berada di bawah 55, cetak atau print fail, jika tidak print pass. Ini baru pseudocode. Nah, setelah pseudocode jadi, kita buatlah langkah itu lebih detail, berurutan menjadi algoritma. Nah, dalam algoritma, maka kita tulis step 1, langkah 1. Input mark 1, mark 2, mark 3, mark 4. M1, M2, M3, M4. Anda boleh tulis nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Atau Anda bisa tulis ini. Jangan ditulis angkanya. Yang ditulis adalah variabelnya. M1 bisa bervariasi, M2 bisa bervariasi isinya, M3 bisa bervariasi dalam bentuk angka. Makanya kita sebut M1, M2, M3, dan M4 itu sebagai variabel. Kebetulan ini untuk input, makanya variabel input. Oke. Langkah kedua adalah kita melakukan tadi mintanya average, ya. Oke, saya gantilah grade saja. Grade, terus tanda panah ke belakang, dalam kurung M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4 dibagi 4. Yang kalau membacanya, grade berasal dari, ya, bukan sama dengan ya pakai tanda panah ke belakang, M1 ditambah M2 ditambah M3 tambah M4 dibagi 4. Nah, grade ini sendiri adalah sebagai variabel. Variabel yang dihitung dari M1 sampai M4 dibagi dengan jumlah datanya. Kemudian langkah ketiga, jika grade-nya lebih kecil dari 55, then maka cetak fail, else cetak pass, and if. Ini adalah algoritma detailnya untuk yang pseudocode yang telah kita buat dari permasalahan yang tadi disebutkan untuk mencari rata-rata. Ngopi dulu. Oke, selanjutnya dari detail ini tadi baru kita bentuk, biasanya ada lagi yaitu bentuk flowchart, gambar, ya. Nah, flowchart ini digunakan untuk mempermudah karena satu gambar itu bisa berkata sama dengan 1000 kata, ya. Maka gambar tadi ini. Nah, flowchart adalah kalau bahas definisinya menurut dictionary.com, representasi skematik dari urutan operasi, urutan langkah-langkah tadi dalam suatu proses manufaktur ataupun dalam program komputer. Jadi nanti Anda dalam membuat operasi di manufaktur pun, proses pabrik, itu juga Anda bisa gunakan flowchart. Tapi dua ini yang sering dipakai baik di proses manufaktur maupun program komputer. Kemudian ada definisi secara teknis di dalam ini
di apa technical.com misalnya ya. Sebuah representasi grafik dari urutan operasi dalam satu bentuk flow chart, diagram alir sistem informasi atau diagram alir sistem program diagram alir sistem informasi program yang menunjukkan bagaimana data mengalir dari asal dokumennya ke komputer sampai ke pengguna. Jadi kita membuat program mulai inputnya dari user, kemudian masuk ke komputer, kemudian hasilnya ditampilkan lagi ke user yang menggunakannya. Nah, diagram alur program ini menunjukkan urutan instruksi dari suatu program atau subprogram. Ya, subroutine itu subprogram ya. Simbol yang digunakan ada beberapa macam. Mari kita lihat bentuk simbol-simbolnya yang digunakan, dan ini mungkin Anda juga sudah pernah melihat waktu itu ada di di MS Word ataupun ini di Microsoft Excel. Jadi dalam flowchart itu di flowchart itu akan menunjukkan logika satu algoritma dan ditekankan pada langkah-langkah setiap kegiatan dan hubungannya dengan kegiatan lainnya. Contoh di sini mengontrol aliran dari satu aksi ke aksi berikutnya. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan. Anda bisa lihat di sini dari ini contoh dari tadi kita punya algoritmanya ya. Punya algoritmanya, kemudian jika inputnya adalah M1, M2, M3, M4. Oke, sebelum mulai kita buat oval start. Input M1, M2, M3, M4. Jajaran genjang. Kemudian kita mulai operasi, menjumlahkan dan membaginya. Boleh nggak saya satu-satu pertama menjumlahkan grade sama dengan jumlah, kemudian grade sama dengan grade dibagi 4, bisa juga seperti itu untuk angka satu persatu. Di sini saya contohkan yang langsung aja semuanya. Grade hasil dari M1, M2, M3, M4 dibagi 4. Kemudian di sini ada step 3, langkah 3. Jika grade lebih kecil dari 50, di sini misalnya 50 tadi 55, yang nggak salah, tinggal ganti aja angkanya nanti ya. Maka cetaklah fail, jika tidak cetaklah lulus. Maka bentuknya adalah diamond atau jajaran atau belah ketupat. Is grade lebih kecil dari 50? Jika no, tampilkanlah di layar pass. Jika yes, tampilkanlah di layar menjadi fail. Kemudian kita lanjutkan dengan stop. Kalau tidak di stop, komputer akan melakukan ini terus-menerus. Kok komputernya nggak bisa dipencet apa-apa, Pak? Ya, kemungkinan dia akan saat lagi sibuk, dia ulangi lagi periksa tanpa, karena Anda tidak menyatakan stop. Ya, ini contoh 1. Input length in feet enggak. Input LRT, karena Anda sudah punya tadi pseudocode-nya. Input LRT. Terus kemudian langkah kedua LCM adalah berasal dari LRT kalikan 30. LCM, LRT 30. Langkah ketiga cetak LCM, bisa juga cetak LRT ditambah tanda petik adalah sekian LCM. Stop. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sama dengan tadi, tapi menghitung luas. Tulis algoritma dan gambar flowchart yang akan membaca dua sisi segi 4 dan hitung luasnya. Input lebar dan panjang segi 4. Hitung luas dan mengalihkannya dengan LE dan dengan mengalihkan LE dengan PA. Print RO. Pseudocode-nya. Berikutnya algoritmanya input LE, PA, lebar, panjang. Anda boleh tulis
Ganti nggak suka LE Pak. Input lebar, koma panjang. Artinya ada dua input yang dimasukkan, LE dan PA. Lebar dan panjang. Kemudian luas, misalnya nggak mau LU, luas berasal dari lebar kali panjang. Biasanya panjang itu bentuknya bukan X gini tapi bintang ya. Kalau kita komputer kalinya pakai bintang. Kemudian print luas. Start, input, operasi, cetak, stop. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Tulis algoritma flowchart untuk menghitung akar persamaan kuadrat dari A kuadrat plus BX plus C dan 0. Maka kita buat dulu perantara supaya ngitungnya nggak terlalu rumit. Bahwa akar persamaan kuadrat itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan min B plus D dibagi 2A, dan X2-nya min B min D dibagi 2A. Begitu. Ya. Pertanyaan. Maka sedikitnya masukkan koefisiennya A, B, C dari persamaan kuadrat, hitung D, hitung X1, hitung X2, cetak X1 dan cetak X2. Di sini langkah 1 input ABC, D adalah SQRT. SQRT itu square root akar, B kali B dikurangi 4 kali A kali C, ya. X1 sama dengan min B plus D dibagi 2A, X2 sama dengan min B min D dibagi 2A, print X1, X2. Ini flowchartnya. Oke. Nah, ada yang tadi struktur, sudah saya gambarkan, ada struktur jika. Nah, ini jika pernyataan dan A lebih besar B adalah pernyataan jika, maka pernyataan diuji dengan kondisi sebagai berikut. Jika A lebih besar dari B benar, if A adalah lebih besar daripada B, kita melaksanakan statement yang sebelah kiri. Atau Anda balik, sebelah kanan juga benar. Cetak A. Jika A dan lebih besar dari B, dan itu salah hasilnya, artinya dia A-nya lebih kecil dari B, maka kita melaksanakan statement sebelah kanan. Kiri kanannya kebaliknya. Nah, ya, Anda boleh tinggal print B. Ini contohnya. Jika A lebih besar B, maka laksanakan ini. Yes. Jika A lebih kecil dari B, laksanakan yang ini. Oke. Nah, ini kalau secara ini struktur kondisi tadi, jika suatu kondisi terpenuhi, A ditambah B atau A lebih kecil B, atau sesuatu apa namanya, jika satu kata berisi huruf A, jika benar maka hasilnya langkah benar, jika tidak hasilnya ke langkah yang salah. Jika A lebih besar B, print A, print B, bisa seperti ini ya. Nah, ini operasi lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Bahkan ada lagi operasi not, bukan, gitu ya. Or adalah operasi jika dua-duanya terpenuhi, and jika salah satu terpenuhi, or salah satu terpenuhi, and adalah operasi jika dua-duanya terpenuhi, kalau ada dua kondisi. Nah, contohnya ini adalah tulis algoritma dan untuk membaca dua nilai dan tentukan mana yang lebih besar. Input nilai 1 dan nilai 2. Jika nilai 1 lebih besar dari nilai 2, maka maksimum adalah nilai 1, nilai terbesarnya adalah nilai 1. Jika kebalikannya, maka nilai terbesarnya nilai 2. Cetak nilai terbesar. Start, input, apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Ya, tidak. Kemudian
print nilai terbesar adalah ini, dan stop. Nah, bagaimana kalau 3 misalnya? Atau berjenjang di sini. Ada yang namanya if, then, else. Jika, maka, kalau tidak. Ya. Contoh di sini, tulislah algoritma yang membaca 3 angka dan cetak yang terbesar. Inputnya 3 nilai, N1, N2, N3. Jika N1 lebih besar N2, maka maka maksimumnya N1. Jika N1 lebih besar dari N2, jadi artinya N2-nya kecil kan? Maka bandingkan lagi dengan N3. N1 bandingkan dengan N3, jika dia lebih besar, dia maksimum. Jika dia tidak lebih besar, N3-nya pasti angka terbesar. Nah, karena ini belum selesai, N2-nya tadi kan baru selesai sebagai dia lebih kecil. Oke. Jika kebalikannya, N2-nya lebih besar, gunakan yang ini. N2 yang kita bandingkan dengan N3. Terakhir, cetaklah angka maksimum. Kamu coba gambarkan. Coba saya jelaskan di sini. Tulis algoritma dan flowchart untuk membaca nama pegawai, jam lembur, jam tidak masuk, dan tentukan pembayaran bonusnya atau pembayaran gajinya. Tabel bonusnya, overtime dikurangin jumlah ininya, berapa overtime, dikurangin 2/3 kali absen. Itu sama dengan bonus. Jika overtime-nya lebih besar dari 40, 500.000. Jika overtime-nya 430 tetapi dia lebih kecil dari 40, ini kondisi yang diketahui ya, lebih besar 20 dan seterusnya. Jika lebih kecil dari 10 jam, maka masukkanlah 100. Ya, 100.000 saja. Nah, ini langkahnya. Input nama, overtime, absen. Jika overtime dikurangin 2/3 kali absen lebih besar dari 0, maka payment-nya adalah 500 ini harusnya ya. Kemudian jika payment-nya adalah 400.000 ya. Kemudian dan seterusnya. Yang terakhir, print, bonus, nama. Ingat, kalau kata-kata yang mau kita cetak ke dalam ini, ke layar, maka kita jadikan dia bentuknya namanya string, pakai tanda petik. Tanda petik, bonus. Name ini adalah variabel, nama. Jadi langsung dia nanti akan tulis nama orangnya. Tanda petik adalah RP tanda, ini adalah kata-kata yang kita ingin ketikkan langsung ke layar, koma, payment. Payment hasil hitungan ini. Jadi nanti akan tulis bonus, misalnya namanya adalah saya, bonus Aurino adalah rupiah 500. Begitu. Nah, gambarkan flowchart-nya Anda nanti diminta.